Salam, rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, hari Sabtu 14 Agustus tahun 2021, ibadah SPP Jemaat GKI Tamiang Layang kembali dilaksanakan secara virtual. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita masuk ke saat yang teduh. Mari kita memuji Tuhan, kita menyanyi dari kidung pujian yang berjudul Sampai Akhir Hidupku. Rekan-rekan sekalian dipersilakan untuk berdiri.
Kita tabiskan ibadah kita. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita naikkan doa syukur sekaligus pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, selama ini telah menyertai kehidupan kami dan memberi pertolongan sepanjang waktu setiap hari kepada kami. Sangat banyak hal yang patut kami syukuri atas pemberian-Mu berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kesempatan ini kami akan membaca firman-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang kami baca pada saat ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami dan dapat menjadi pedoman dalam hidup kami. Hanya kepada Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita hari ini diambil dari Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai yang ke-26 dengan perikop percakapan dengan perempuan Samaria. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur. Ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang berikan sumur ini kepada kami, yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saat akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kamu menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dan Roh Kudus dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Amin." Kembali kita memuji Tuhan dengan menyanyi pujian dari Kidung Pujian Allah yang Setia.
firman Tuhan. Shalom. Pemuda-pemudi yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam ibadah dan perenungan firman Tuhan dari Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-26. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Oleh sebab itu Tuhan, firman-Mu yang akan kami dengarkan hari ini, kami memohon agar menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Hari ini kami siap untuk mendengarkan segenap firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami, berkati hamba yang akan menyampaikannya. Biarlah sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkuasalah atas kami saat ini Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Pemuda-pemudi yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita mengenal istilah tembok. Tembok berfungsi untuk membatasi atau memisahkan. Menjadi sekat pemisah antara gedung, antara rumah, atau antar wilayah. Bahkan gedung juga bisa menjadi pemisah antar dua paham atau ideologi, atau pemisah antar dua kelompok masyarakat. Di antara orang Yahudi dan orang Samaria, ada tembok yang tidak terlihat, tembok yang sudah dibangun sejak zaman leluhur mereka. Sehingga dikatakan pada ayat yang keempat, mereka tidak saling bergaul. Namun teks hari ini dari Yohanes pasal 4 justru memperlihatkan percakapan antara Yesus, seorang Yahudi, dengan perempuan Samaria. Ada beberapa hal yang menarik untuk kita simak lewat sosok seorang perempuan Samaria ini. Yang pertama, sudah sangat jelas bahwa ia berasal dari bangsa Samaria. Ketika menyandang status sebagai bangsa Samaria, pada masa itu tidaklah terpandang di mata Yahudi, di mata orang-orang Yahudi. Orang Samaria ini merupakan hasil kawin campur dari orang Yahudi dengan orang non-Yahudi. Karena perkawinan campur ini dan juga karena mereka menyembah Allah lain, hal ini membuat mereka orang Samaria ini dipandang hina dan najis oleh orang Yahudi. Pada masa itu, orang-orang Yahudi sangat menjaga kemurnian bangsanya, bangsa Yahudi. Sehingga mereka tidak menerima, bahkan menolak adanya kawin campur antara bangsa mereka, bangsa Israel, dengan bangsa lain. Yang kedua, ia seorang perempuan. Pada masa itu, status perempuan tidak berada di tempat atau posisi yang pertama. Dia di bawah laki-laki. Laki-laki lebih tinggi statusnya dari perempuan karena budaya patriarki yang ada pada saat itu. Lalu yang ketiga, perempuan ini adalah orang yang sudah gagal dalam urusan cinta. Jelas dikatakan pada ayat yang ke-17 dan ke-18. 5 kali ia sudah menikah dan setelahnya ia tinggal bersama seorang pria yang bukan suaminya. Sepertinya perempuan ini sudah mengalami trauma akan janji-janji dari pernikahan
yang ia alami, sehingga ia lebih memilih untuk kumpul kebo tanpa ikatan dengan laki-laki. Yang keempat, jika melihat kebiasaan orang Timur Tengah pada masa itu, di mana para perempuan yang mengambil air ke sumur akan berangkat bersama dengan perempuan-perempuan lain atau berkelompok. Dan pada teks hari ini jelas terlihat bahwa ia hanya seorang diri mengambil air ke sumur dan pada siang hari. Ini berarti bahwa ada kemungkinan ia ditolak oleh perempuan-perempuan sebangsanya, oleh sesama bangsanya. Dari bangsanya sendiri ia pun ditolak. Dari keempat hal yang sudah saya katakan tadi, ini menjadi alasan yang cukup kuat, cukup jelas bagi bangsa Yahudi untuk tidak memperdulikan perempuan ini. Bahkan pada masa itu, orang-orang Yahudi tidak mau bertemu dengan mereka. Kadangkala mereka mencari jalan pintas yang lain yang lebih panjang. Ketika mereka tahu ada orang Samaria di hadapan mereka, mereka tidak mau bertemu dengan orang Samaria. Namun berbeda halnya dengan Yesus pada saat ini. Yesus memilih untuk masuk ke dalam kehidupan perempuan Samaria. Ia memulai percakapan dengan perempuan itu. Hal ini bagi mereka saat itu sungguh tidak lazim, tidak wajar, dan sampai membuat perempuan itu sendiri terkejut. Apalagi ketika Yesus juga meminta minum darinya, dari air sumur Yakub pada saat itu. Tapi bukan hanya itu yang membuat perempuan itu terkejut. Yesus bahkan menawarkan air kehidupan yang tidak akan membuatnya haus lagi untuk selama-lamanya. Bahkan air ini juga berguna untuk jiwanya, melegakan jiwanya secara rohani. Perempuan itu akhirnya membuka dirinya dengan berkata jujur tentang bagaimana keadaannya, bahwa ia sudah menikah 5 kali dan laki-laki yang berada padanya saat ini bukanlah suaminya. Ia terbuka dengan Yesus, ia mau berkata jujur dengan Yesus. Bahkan ia membuka dirinya agar air kehidupan itu dapat mengalir dan menjadi mata air di dalam dirinya. Pemuda-pemudi yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan hari ini, dari teks Alkitab hari ini, bahwa yang pertama, air sumur yang diminta Yesus dari perempuan itu hanya dapat memberikan kelegaan bagi tubuh kita. Tetapi air kehidupan yang dari Yesus ini akan memberikan kepuasan bagi jiwa kita, memberikan kelegaan sampai selama-lamanya. Bagaimana cara kita untuk mendapatkannya? Seperti perempuan Samaria tadi, membuka hati dan jiwanya kepada Tuhan, agar ia sang air kehidupan dapat berdiam dalam diri kita dan terus memancarkan kesegarannya. Oleh sebab itu, buka hati kita sekalian dengan cara menyembah namanya, menyembah nama Tuhan, memberikan pujian kepada Tuhan, bahkan memberikan diri kita, hidup kita untuk menjadi kaki tangan Tuhan dalam kehidupan ini. Yang kedua, jika pada saat ini ada di antara kita yang sedang mengalami situasi tertolak, merasa gagal, rendah, bahkan merasa sedang menghadapi semua itu sendirian, seperti perempuan Samaria ini, maka ingatlah bahwa Tuhan sudah mengetuk pintu hati kita dan mengatakan bahwa Dia tidak pernah membiarkan kita melalui pergumulan ini sendirian. Apa yang perlu dilakukan hanya membuka hati
dan juga menerima dia di dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, nampak jelas di sini bahwa dalam kehidupan kita saat ini, jangan lagi ada tembok pemisah antara sesama manusia. Dia tidak pantas menjadi teman saya, dia tidak layak untuk bergaul dengan saya. Tembok-tembok itu harus kita hancurkan. Sebagai seorang pemuda, pemudi Kristen, bahkan juga sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua. Mari kita membuka percakapan, memperlebar pergaulan, dan membina persahabatan tanpa memandang status sosial, fisik, suku, bahasa, agama, dan lain sebagainya yang menghalangi kita untuk bergaul dengan sesama manusia. Amin untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Untuk merespon firman Tuhan yang kita dengarkan tadi, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan dari Kidung Pujian Besar Allahku.
Sapat. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Sungguh besar kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, di mana kami boleh melaksanakan ibadah pada saat ini secara virtual. Untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada saat ini, kami memohon agar Tuhan memberikan hikmat untuk kami, agar kami dapat lebih mengerti tentang firman-Mu, agar kami senantiasa menerima air kehidupan dari Tuhan. Kami semua boleh berteman dengan siapa saja yang dapat kami temui dimanapun kami berada. Biarlah kami semua menjadi berkat bagi orang lain dan bukan batu sandungan bagi orang lain. Semoga firman Tuhan ini semakin dibentangkan ke seluruh muka bumi oleh setiap hamba-hambanya, oleh setiap orang yang ingin melayani Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah hari ini biar dapat selesai sesuai dengan kehendak Tuhan. Buatlah agar kuasa iblis yang ingin mengganggu kami kiranya dipatahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kuasa kegelapan tidak bisa mengganggu kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluh kesah kami, setiap pergumulan kehidupan kami. Biarlah Tuhan, semua yang kami alami ini, semua yang kami rasakan pada saat ini berlalu dan dipulihkan oleh Tuhan. Biarlah kami semua mendapatkan jalan keluar atas apa yang kami hadapi saat ini. Bagi pemuda-pemudi jemaat yang ada Tamyang Layang ini, yang saat ini sedang isolasi mandiri, atau bahkan ada yang berada di rumah sakit, membutuhkan perawatan khusus dari perawat dan dokter. Kami memohon Tuhan agar mereka segera dipulihkan, agar mereka semua kembali sehat, kembali dikuatkan oleh dalam nama Tuhan. Biarlah mereka semua dapat beraktivitas kembali seperti biasanya, dan kami boleh berjumpa, bertemu dalam kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap kami, pemuda-pemudimu, pendidikan yang sedang menjalani pendidikan. Biarlah kuat kuasa Tuhan menjaga dan melindungi kami serta membimbing kami. Biarlah kami semua dapat menuntut ilmu dengan baik dan benar. Jauhkan kami dari pergaulan-pergaulan yang dapat merusak kehidupan kami. Jauhkan kami dari obat-obatan terlarang, minuman keras, bahkan seks bebas Tuhan. Lindungi kami dengan kuasa Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan rekan pemuda-pemudi yang sedang bekerja. Biarlah mereka semua dapat bekerja dengan baik, menjadi orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan yang mereka kerjakan pada saat ini. Biarlah dari hasil yang ia kerjakan dapat memenuhi setiap kehidupannya. Kami juga berdoa agar dalam minggu-minggu yang akan datang, kami rindu Tuhan untuk sama-sama datang ke rumah-Mu, datang ke bait suci-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun saat ini di tengah-tengah kesederhanaan kami beribadah di rumah, semua itu tidak mengurangi rasa kerinduan kami, rasa hormat kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap kami yang pelayanan hari ini dan setiap orang yang mau untuk datang kepada Tuhan. Hidup dan kehidupan kami boleh diberkati oleh Tuhan, dan kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami alaskan doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Sang Juru Selamat bagi kehidupan kita. Sebelum itu, marilah kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, kami ucapkan banyak terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk mendengar sebagian dari firman-Mu yang amat mulia dan dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Kami mohon Tuhan memberkati persembahan kami agar dapat digunakan dengan baik dalam pelayanan di tempat ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan. Kita menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216, Berlimpah Sukacita di Hatiku. Tuhan. Rekan muda-mudi, kami undang untuk berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.
Silakan mudah-mudi dipersilakan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari SPP Jemaat Tamiang Layang mengucapkan selamat beribadah dan selamat bermalam minggu. Dan kami juga mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Tetap sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.